Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Mela Andriani dan juga rekan saya Lasdina Oktavia Sitanggang. Kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai video percobaan makromolekul, di mana materi makromolekul ini memiliki kompetensi dasar yaitu 3.11 menganalisis struktur tata nama, sifat dan juga penggolongan dari makromolekul, dan juga 4.11 menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan juga dampak suatu produk dari makromolekul, di mana dari KD tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa IPK, diantaranya ada yang menganalisis struktur tata nama, sifat dan juga penggolongan dari karbohidrat, protein dan juga lipid, menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan suatu produk makromolekul, dan juga menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai dampak suatu produk dari makromolekul, di mana tujuan percobaan dari penuntun praktikum yang kami rancang itu diantaranya, setelah dilakukan percobaan, siswa diharapkan mampu mengetahui kandungan senyawa organik berupa makromolekul dalam makanan. Selanjutnya, siswa juga diharapkan mampu mengetahui ada atau tidaknya kandungan makromolekul diantaranya karbohidrat, protein, dan juga lemak dalam suatu sampel makanan. Selanjutnya ada setelah dilakukan percobaan, siswa diharapkan mampu mengetahui struktur serta penggolongan dari makromolekul itu sendiri. Di antaranya ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Karena penuntun praktikum yang kami rancang itu berbasis green chemistry, di sini kami paparkan sedikit mengenai prinsip green chemistry yang kami jadikan fokus utama. Di antaranya penuntun kami mengupayakan pencegahan timbulnya limbah, karena bahan yang kami gunakan itu tidak berbahaya. Jadi limbah yang dihasilkan juga tidak berbahaya. Selanjutnya, dalam upaya untuk mengaplikasikan green chemistry ini, seperti hemat ekonomi, zat-zat yang digunakan dapat dijumpai dengan mudah, dan juga alat yang digunakan adalah alat-alat konvensional, serta mengurangi potensi terjadinya kecelakaan dengan mengganti beberapa peralatan laboratorium dari kaca menggunakan peralatan sederhana yang mudah ditemukan sehari-harinya. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil analisa 3 video percobaan, di mana video percobaan pertama mengenai karbohidrat dan video kedua mengenai protein akan saya paparkan sendiri, sedangkan untuk video ketiga mengenai lemak itu akan dipaparkan oleh Lasdina. Di mana video pertama berjudul hidrolisis karbohidrat. Video ini oleh Duratun Nasihah S, uploadernya Kemedu UNY. Kami menganalisa yang pertama tujuan praktikumnya, di mana pada video praktikum itu bertujuan untuk membuktikan adanya monosakarida dalam suatu disakarida melalui hidrolisis karbohidrat. Sedangkan penuntun yang kami rancang itu tujuannya adalah setelah dilakukan praktikum diharapkan agar siswa dapat mengetahui kandungan karbohidrat dalam suatu sampel makanan, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama antara video dan juga penuntun, yaitu sama-sama dilakukan percobaannya untuk mengetahui kandungan karbohidrat. Selanjutnya itu ada alat dan juga bahan, di mana pada video percobaan
Alat yang digunakan diantaranya tabung reaksi, pembakar spiritus, penjepit tabung reaksi, dan juga pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain laktosa, maltosa, sukrosa, HCl 1 molar, Na2CO3, dan juga reagen benedik. Untuk selanjutnya, alat yang digunakan pada penuntun praktikum antara lain palet, botol vial, botol obat tetes mata, dan juga lilin. Karena penuntun ini berbasis green chemistry, maka alat-alatnya kami gunakan untuk pengganti alat yang ada di laboratorium. Sedangkan untuk bahannya antara lain nasi, roti, kedelai, putih telur rebus, minyak goreng, margarin, reagen benedik, dan juga larutan lugol, atau kita gunakan betadine. Di mana perbedaan alat dan juga bahan yang digunakan antara video percobaan dan juga penuntun yang dirancang itu pada video percobaan menggunakan tabung reaksi sebagai tempat mereaksikan bahan, sedangkan pada penuntun menggunakan botol vial sebagai peletak bahan, dan juga pada penuntun menggunakan palet untuk mereaksikan zat. Pada video menggunakan pipet tetes untuk mengambil zat. Pada penuntun menggunakan botol obat tetes mata sebagai pengganti pipet tetes. Pada video percobaan menggunakan pembakar spiritus sebagai sumber panas, sedangkan untuk penuntun menggunakan lilin sebagai pengganti spiritus. Bahan yang digunakan pada video percobaan menggunakan bahan-bahan yang ada di laboratorium yang sudah siap untuk dipakai, seperti larutan disakaridanya ada maltosa, laktosa, dan juga ada sukrosa. Untuk penuntun digunakan bahan uji dari bahan makanan seperti nasi, roti, kedelai, dan juga lain sebagainya seperti yang telah tertera tadi. Untuk video percobaan menggunakan larutan HCl dan juga Na2CO3 yang tidak kami gunakan pada penuntun. Tetapi pada penuntun kami menggunakan larutan iodin atau betadine, kami gunakan untuk uji amilum. Selanjutnya ada prosedur kerja di mana pada video praktikum untuk prosedur uji benedik ada langkah seperti yang telah tertera, dan juga penuntun yang dirancang sudah kami terakan, di mana hasil analisanya pada video percobaan hanya uji benedik yang dilakukan. Sedangkan pada penuntun praktikum selain uji benedik juga dilakukan uji amilum. Prosedur kerja yang ditampilkan pada video percobaan sudah jelas setiap langkah percobaannya. Untuk prosedur percobaan pada penuntun kami sajikan lebih sederhana agar lebih dapat mudah dimengerti. Selanjutnya, penuntun yang dirancang memberikan dua prosedur percobaan, yaitu prosedur untuk benedik dan juga untuk uji amilum. Sedangkan pada video hanya satu prosedur percobaannya, yaitu uji benedik saja. Walaupun penuntun yang dirancang memuat dua prosedur untuk percobaan karbohidrat, namun bahan atau sampel yang digunakan untuk kedua uji itu sama, sehingga tidak menyampaikan prinsip dari green chemistry pada penuntun yang dirancang. Selanjutnya, untuk kesimpulan,
yang di video dan juga pada penuntun yang dirancang, bahwasanya dapat dilihat bahwa di video percobaan itu ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, dan juga pada penuntun juga ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Hasil analisis kami mengenai kesimpulan yang diperoleh pada video percobaan dan juga penuntun yang dirancang sama-sama memperoleh beberapa bahan yang positif mengandung karbohidrat, dengan ditandai oleh perubahan warna akibat penambahan reagen benedik pada sampel. Warna yang dihasilkan itu diantaranya warna hijau, kuning, merah, bata, sesuai kadar dari monosakarida yang dihasilkan. Pada dasarnya, uji benedik dilakukan untuk mengetahui keberadaan monosakarida atau gula produksi dari suatu karbohidrat. Untuk uji amilum, jika ditetesi lugol, terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Jika warna yang dihasilkan itu semakin gelap, berarti tandanya banyak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, analisis video percobaan kedua dengan judul video Uji Asam Amino dan Protein dengan Bioret. Video ini oleh Rizky Handayani dari Universitas Mula Warman. Uploadernya juga Rizky Handayani. Analisa yang pertama kami lakukan pada tujuan praktikumnya, di mana pada video praktikum yang dianalisis itu bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan peptida dalam suatu sampel. Pada penuntun yang dirancang bertujuan untuk setelah dilakukannya praktikum tersebut diharapkan agar siswa dapat mengetahui kandungan protein dalam satu sampel makanan. Jadi berdasarkan tujuan praktikum yang hampir sama, yaitu untuk mengetahui kandungan protein dalam suatu sampel. Selanjutnya ada alat dan bahan, di mana pada video praktikum itu menggunakan alat diantaranya pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, labu ukur 50 ml, gelas kimia 50 ml, gelas ukur 50 ml. Selanjutnya untuk bahan antara lain fenilalanin, alanin, albumin, susu, dan juga reagen bioret. Sedangkan untuk alat pada penuntun praktikum yang dirancang itu adalah yang digunakan botol vial dan juga botol obat tetes mata. Selanjutnya bahan-bahan yang digunakan itu sama dengan bahan yang digunakan pada uji karbohidrat, antara lain nasi, roti kedelai, putih, telur rebus, minyak goreng, dan juga margarin. Karena ini merupakan uji untuk protein, maka digunakan reagen bioret. Perbedaan alat dan juga bahan yang digunakan antara video percobaan dengan penuntun yang dirancang adalah alat yang digunakan pada video percobaan merupakan alat-alat laboratorium. Sedangkan alat pada penuntun yang dirancang menggunakan alat alternatif sebagai pengganti alat laboratorium karena penuntunnya berbasis green chemistry. Untuk bahan yang digunakan pada video menggunakan sampel fenilalanin dan alanin yang sudah jadi. Sedangkan serta pada video tersebut menggunakan albumin dan juga susu sebagai sampelnya. Sedangkan pada penuntun yang dirancang masih menggunakan sampel yang sama dengan percobaan sebelumnya, yaitu percobaan karbohidrat. Namun karena penuntun tidak melakukan pemanasan terhadap sampel, maka alat pada penuntun ini yaitu
lilin yang digunakan pada percobaan sebelumnya, serta palet yang diganti sebagai pelet tetes juga tidak digunakan pada percobaan protein ini. Satu bahan yang sama digunakan untuk video dan juga penuntun karena ini merupakan percobaan protein, maka antara video dan juga penuntun praktikum sama-sama menggunakan reagen Biuret untuk uji protein ini. Selanjutnya, prosedur kerja untuk video praktikum dan juga penuntun yang dirancang telah dipaparkan dan telah diterangkan. Maka hasil analisisnya untuk video percobaan dan penuntun praktikum menempuh cara yang sama untuk beberapa prosedur kerja. Di antaranya seperti sama-sama memasukkan sampel pada wadah yang digunakan, kemudian sama-sama menambahkan reagen Biuret pada sampel tersebut. Yang membedakan untuk prosedur antara keduanya ini, di mana pada video percobaan melakukan proses pemanasan yang bertujuan untuk mempercepat proses reaksinya, sedangkan pada penuntun yang dirancang tidak melakukan proses pemanasan pada langkah kerjanya. Selanjutnya, kesimpulan pada video percobaan berkesimpulan sampel susu dan juga albumin menunjukkan hasil yang positif, yakni adanya ikatan peptida yang ditandai dengan terbentuknya kompleks ungu. Sedangkan untuk penuntun praktikum yang dirancang itu memiliki kesimpulan antara lain dalam bahan makanan yang diuji seperti roti, kedelai, dan juga putih telur, serta margarin terkandung satu makromolekul berupa protein dalam kadar yang berbeda-beda, ditandai dengan bedanya hasil tingkat warna dari tiap-tiap bahan makanan tersebut. Selanjutnya, kesimpulan pada penuntun praktikum, ada atau tidaknya kandungan protein pada suatu bahan makanan dapat dilakukan penetasan Biuret pada bahan makanan yang mengandung protein akan merubah warna menjadi ungu. Dan yang terakhir, kesimpulan pada penuntun, protein terdiri dari beberapa asam amino yang berikatan melalui suatu ikatan peptida. Jadi, kesimpulan yang diperoleh pada video percobaan dan juga penuntun praktikum yang dirancang sama-sama memperoleh beberapa bahan yang positif mengandung protein yang ditandai oleh perubahan warna akibat penambahan reagen Biuret pada sampel. Warna yang dihasilkan adalah berupa warna ungu. Hal itu terjadi karena ada ikatan protein dengan Biuret yang menghasilkan reaksi kompleks antara koordinasi antara Cu2+ dengan gugus C-2O atau keton dan NH. Ikatan peptida dalam larutan alkalis akan menghasilkan perubahan warna menjadi ungu. Untuk analisis secara keseluruhan, jadi video percobaan dan juga penuntun praktikum yang dirancang berdasarkan prinsip green chemistry pada umumnya antara satu sama lain ia memiliki keunggulannya masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan jika penuntun praktikum yang dirancang ini akan lebih baik dibandingkan dengan video percobaannya. Hal tersebut disebabkan karena
penuntun praktikum yang dirancang itu berbasis green chemistry, sedangkan video percobaan tidak berbasis green chemistry. Baiklah, sekian pemaparan hasil analisa video untuk video percobaan 1 dan 2. Akan dilanjutkan pada video ketiga oleh rekan saya Lasdina. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.